Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema cintamu jadi menggebu-gebu kepada mantan. Tanda amalanmu berbalik. Ya. Jadi ada 3 tanda. Ketika kita mengerjakan sebuah amalan, amalan itu tidak sampai kepada mantan, tetapi justru berbalik kepada kita. Jadi amalan itu sampai, yang pertama. Yang kedua, bisa jadi tidak sampai, karena memang tidak bergerak dari kita. Ini biasanya terjadi karena orang yang mengamalkan amalan itu tidak mengerjakan amaliyah atau amalan itu sesuai dengan petunjuk yang mengijazahkan. Kita kan suka improvisasi ya. Jadi kata guru dikerjakannya malam hari. Ya, setelah tidur. Jadi pada waktu tahajud itu. Kita karena capek begitu, biar tidurnya bisa sampai pagi, kita kerjakan sebelum tidur. Padahal tujuannya biar energinya lebih besar ya. Kemudian jalannya energi itu juga bersih dan orang yang diinginkan itu juga sedang tertidur. Nah, kita improvisasi itu. Ya, maka amalannya jadi tidak bekerja seperti apa yang diharapkan ya. Atau terlalu banyak medan energi yang tidak baik yang menumpuk di sekeliling kita sehingga amalan itu tidak terkirim ya. Jadi amalan terkirim atau tidak terkirim karena tadi ya improvisasi atau terlalu banyak energi yang tidak baik di sekeliling kita, atau terkirim tapi berbalik ya. Karena apa? Karena misal mantan punya pagaran ya. Jadi zaman sekarang orang dipagari banyak ya. Biarpun kita sudah sangat modern, tapi memagari itu adalah sesuatu yang sangat akrab ya dengan kehidupan kita. Punya lahan dipagari ya. Dipagarinya bukan dengan pagar fisik ya, tetapi pagar yang tidak terlihat. Nah, punya rumah dipagari ya, punya istri, punya suami dipagari begitu. Nah, jadi terkirim tapi berbalik karena mantan punya pagaran gaib. Nah, jadi sekarang apa tandanya? Yang pertama ya, tadi seperti judul kita, cinta kita sekarang menjadi menggebu-gebu ya. Jadi kita merasakan peningkatan cinta itu terjadi mendadak, tiba-tiba ya, langsung naik tuh energinya. Kalau kemarin kita cinta, sangat menginginkannya, tetapi tidak seperti sekarang yang menggebu-gebu. Jadi menggebu-gebu itu amat sangat menginginkannya. Nah itu. Jadi kita merasakan terjadi perubahan energi cinta yang ada di hati kita, ya, sehingga menjadi amat sangat menginginkannya. Nah, jadi kepikiran terus ya, jadi terbayang-bayang terus dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa kangen tuh. Yang kedua, sampai nangis-nangis kepada mantan. Kangen biasa. Tapi ini begitu kangen kepada mantan itu sampai kita sendiri nangis-nangis. Artinya itu rasa rindunya itu tidak tertahankan lagi. Ya.
Kemudian tandanya yang ketiga, ya jadi susah untuk bisa fokus bekerja, kuliah, belajar, semuanya jadi lemes begitu kan. Jadi malas semua mengerjakan kegiatan apapun, maunya tidur, menghayalkan mantan, terus seperti itu. Kita kehilangan semangat. Ya pokoknya yang ada di dalam hati pikiran kita cuman mantan, mantan, dan mantan. Itu tanda bahwa kalau kita mengerjakan amalan, nah itu amalannya berbalik energinya kepada kita. Jadi misal kita ini sudah punya, kalau pakai ilmu fisika tuh ya, sudah punya energi cinta di dalam diri kita 100 Newton. Kita mengirimkan, mentransfer energi dari amalan kita kepada mantan 200 Newton. Nah, seharusnya kan ketika amalan ini terkirim kepada mantan, dia jadi lebih cinta daripada yang kita rasakan. Tapi karena berbalik, energinya ngumpul di kita semua. Jadi 300 Newton. Mantan biasa-biasa saja. Ya, tidak ada perubahan pada diri mantan, sementara kita jungkir balik. Ya, kangen dia, nangis-nangis ketika ingat dia, dan jadi tidak semangat ya untuk melakukan apapun. Yang enak dilakukan cuman rebahan sambil membayangkan mantan. Nah, kenapa bisa demikian? Ya, karena mantan memiliki pagaran. Apakah dipagari oleh orang tuanya, ya, atau mantan sudah bersama orang ketiga merebut mantan dari kita, misal dengan ilmu pelet, ya. Nah, kan tidak cuma direbut begitu saja, tetapi setelah itu dia pagari juga tuh, agar mantan tidak direbut oleh kita dan oleh orang lain. Nah, jadi pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya membongkar pagaran itu ya, agar amalan yang kita kerjakan itu bisa terkirim kepada mantan. Jadi kalau terkirim sampai meresap pada diri mantan, ya tandanya yang paling mudah untuk dilihat, mantan akan memberikan respon ya, dari menjauh tiba-tiba mendekat, dari memblokir seluruh media sosial kita, dia buka semua. Dari memusuhi jadi menghubungi kita duluan. Nah, itu tandanya amalannya sudah bekerja. Kalau sudah bekerja, ya kerjakan terus ya. Jangan berhenti ya. Bahkan ketika mantan sudah balik pun dengan kita yang rajin mengerjakan amalan, saya bilang kerjakan terus. Ya, kalau kemarin niatnya untuk menarik mantan kembali, nah sekarang doa kuncinya, niatnya untuk memagari mantan bersama kita. Nah, jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk membongkar pagaran mantan itu? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan jika ingin amalan ini bekerja pada diri mantan? Jadi yang pertama ya, kalau kita mendapatkan sebuah amalan, usahakan mendapatkan ijazahnya dari guru yang mengijazahkan. Ya, jadi kalau misalnya ada juga kan yang cuma cerita-cerita ini ada amalan dan seterusnya, artinya di situ tidak ada ijazahannya. Nah, untuk keilmuan ya, untuk pengetahuan, nah jadi cari yang memang
diijazahkan langsung oleh guru yang mengajarkan. Yang kedua, jangan improvisasi. Jadi kalau kata guru dibaca 3 kali ya cukup 3 kali. Kalau kita kan kok cuma 3 kali, pengennya cepet-cepet. Kita baca 300 kali. Jangan ya. Jadi tidak usah improvisasi, ikuti saja petunjuk yang sudah disampaikan oleh guru yang mengijazahkan. Kalau guru bilang dibacanya pagi, ya dibacanya pagi. Kalau bilang dibacanya malam, ya dibacanya malam. Kalau disampaikan harus puasa dulu, ya puasa dulu. Begitu. Ya, jadi tidak usah improvisasi. Ikuti saja apa yang sudah diberikan petunjuk oleh guru tadi ya. Kemudian yang ketiga nih ya, tidak tergesa-gesa mengamalkan. Nah, kita kan begitu dapat langsung harus diamalkan nih, biar cepat-cepat baliknya. Jadi dimasakkan dulu di dalam diri kita biar energinya menyatu dengan kita ya. Nah, sambil kita istilahnya mematangkan amalan itu di dalam diri kita, mantan kita bersihkan dulu tuh dari pagaran goibnya. Ya, caranya dengan banyak-banyak mengirimkan sholawat kepada mantan ya. Pada video sebelumnya saya sudah membahas sholawat itu manfaatnya luar biasa banyaknya, mempercepat terkabulnya doa, menaikkan doa kita ke langit ya. Kemudian sholawat juga bermanfaat untuk kesehatan kita. Dia membersihkan energi-energi yang tidak bagus untuk diri kita, yang tidak diperlukan untuk diri kita itu dibersihkan tuh dengan sholawat ya. Jadi sholawat itu bermanfaat untuk kesehatan kita, untuk rezeki, untuk pagar diri, nah termasuk juga untuk membersihkan ya. Kalau kita ingin mengirimkan sebuah amalan, nah orang yang kita inginkan harus dibersihkan dulu dari pagarannya, ya dibuatkan pintunya agar amalan yang kita kirimkan bisa masuk, tidak berbalik kepada kita. Jadi perbanyak membaca atau mengirimkan amalan. Kalau kita membaca amalan sholawat, memperbanyak membaca sholawat, itu manfaatnya untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita kirimkan ya kepada mantan, ila ruhi wal jasadi, kita kirimkan kepada orang yang kita cintai ini, itu tujuannya untuk membersihkan dia dari pagaran. Sehingga amalan yang kita kerjakan kemudian itu bisa terkirimkan seperti apa yang kita harapkan. Itu dahsyatnya sholawat. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, inna du'a mauqufum bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu say'un hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi bahkan doa yang kita bacakan itu, langit itu jauh tuh ya. Ini langitnya dunia kita ini saja, untuk bisa melewati batas langit itu, ya itu dibutuhkan teknologi luar biasa tuh. NASA tuh Amerika tuh, dia punya pesawat antariksa begitu kan. Dan itu butuh energi yang sangat besar. Nah, doa kita naik ke atas langit, itu juga butuh energi. Nah, dengan membaca sholawat. Begitu juga, itu vertikal ya. Kalau yang horizontal, amalan itu ingin kita kirimkan, nah amalan itu juga harus diberikan energi, yakni dengan membaca sholawat. Nah, jadi kalau kita sudah banyak mengerjakan amalan, kita selalu menyertai amalan itu dengan membaca sholawat. Insya Allah ya, kalau kita rajin membaca sholawat, maka apa yang menjadi cita-cita keinginan kita semoga segera terwujud. Kalau kita mengerjakan sebuah amalan,
Maka semoga dengan karomah sholawat yang kita baca itu akan mempercepat ya terwujudnya hasil dari amalan itu tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.